Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas berkenaan dengan apa atau bagaimana pentahapan dalam proses diversi. Hal yang terpenting dalam proses diversi adalah tergantung pada korban. Proses diversi dapat dikatakan berhasil bila mana dalam hal ini tentunya mendapatkan persetujuan dari korban dan atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya dalam memenuhi kesepakatan dalam musyawarah diversi tersebut. Bila mana ini gagal, dalam tingkat penyidikan gagal tentu akan dilanjutkan dalam tingkat kejaksaan, dan kemudian bila mana gagal akan dilanjutkan lagi dalam tingkat pengadilan hingga akhirnya diambillah suatu keputusan dalam sidang pengadilan. Lalu bagaimanakah tahapan dalam pelaksanaan proses diversi tersebut? Ada 3 tahapan yang harus dilakukan dalam proses diversi, yaitu yang pertama meliputi tahap awal, kemudian yang kedua tahap musyawarah, dan yang terakhir yang ketiga tahap akhir musyawarah. Pada tahap awal diversi ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama, pembukaan akan dilakukan oleh fasilitator dengan cara fasilitator memperkenalkan diri, dan juga para pihak yang hadir akan diperkenalkan. Kemudian fasilitator menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan proses diversi. Yang kedua, fasilitator menyampaikan tata tertib musyawarah untuk kesepakatan diversi kepada para pihak yang hadir, yaitu menyampaikan informasi dalam forum diskusi jika diperlukan fokus, yaitu korban anak tidak boleh menyerang, menyela. Semua pihak yang hadir itu diharapkan menciptakan suasana yang kondusif, sifatnya rahasia. Kesepakatan diversi akan dibuat secara tertulis. Yang ketiga, menjelaskan tugas fasilitator bahwa peran fasilitator di sini adalah netral dan membantu atau memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan. Kemudian pada tahap berikutnya, yaitu tahap musyawarah, akan diambil langkah-langkah yang ditempuh, yakni pertama, fasilitator yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak menyampaikan ringkasan sangkaan dakwaan. Kemudian kedua, wakil fasilitator yakni pembimbing pemasyarakatan membacakan laporan litbangnya. Yang ketiga, fasilitator memberikan kesempatan kepada pelaku, orang tua, keluarga untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatannya, pengakuannya, permohon maaf, penyesalan, harapan, dan tanggung jawab. Kemudian yang keempat, fasilitator akan memberikan kesempatan kepada korban, orang tua, keluarga untuk menyampaikan tanggapannya dan bentuk penyelesaian yang diharapkannya. Kemudian yang kelima, fasilitator memberikan kesempatan kepada pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial untuk memberikan informasi berkaitan dengan keadaan sosial anak korban serta memberikan saran dan dukungan dalam hal penyelesaian konflik. Kemudian yang keenam, fasilitator memberikan kesempatan kepada perwakilan masyarakat baik RT, RW, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, guru ataupun LSM untuk memberikan informasi tentang perilaku sehari-hari pelaku di lingkungan masyarakat serta memberikan saran dan dukungan dalam hal penyelesaian konflik. Yang ketujuh, fasilitator mengidentifikasi benang merah dari hal-hal yang disampaikan oleh para pihak tersebut sebagai opsi dalam penyelesaian konflik. Kemudian yang kedelapan, para pihak memilih opsi negosiasi untuk mencapai kesepakatan perdamaian. Yang kesembilan, bila dipandang perlu dapat dilakukan kaukus. Kemudian pada tahap akhir musyawarah, langkah yang ditempuh yakni membuat draft kesepakatan perdamaian, kemudian penandatangan kesepakatan perdamaian, Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator memperhatikan
dan mengarahkan agar kesepakatan itu tidak bertentangan dengan hukum, agama, kepatuhan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikat tidak baik. Isi kesepakatan harus jelas dan rinci serta tidak multitafsir. Pada akhirnya, proses penutup akan dilakukan oleh fasilitator menyampaikannya. Apabila isi kesepakatan diversi tidak dilaksanakan, maka perkara anak akan dilanjutkan. Hasil kesepakatan diversi disampaikan oleh atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di tingkat pemeriksaan ke pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya dalam waktu paling lama 3 hari sejak kesepakatan dicapai untuk memperoleh penetapan. Kemudian dari hasil penetapan diversi tersebut disampaikan kepada pembimbing kemasyarakatan, penyidik, penuntut umum, atau hakim dalam waktu paling lama 3 hari sejak ditetapkan, dan pelaksanaan diversi diawasi oleh pembimbing kemasyarakatan, dan pembimbing kemasyarakatan diwajibkan untuk membuat laporan pengawasan kepada fasilitator sampai dengan terlaksananya hasil kesepakatan. Demikian yang dapat saya jelaskan. Tetap selalu jaga anak-anak kita didik dengan baik, kita awasi dengan baik, karena bagaimanapun anak-anak adalah harapan dan masa depan untuk bangsa kita tercinta, negara kita tercinta, negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.